Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ahibati fillah, a'azani Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari nikmat, rahmah, kudrahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di dalam salah satu majelis di antara majelis-majelis ilmu yang mudahan kita mengharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala amalan kita selama di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebaikan pahala kita, serta menghapuskan dosa-dosa kita, dan kita termasuk hamba-hamba yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya mendapatkan surganya kelak. Terlebih surga yang terkhusus bagi orang puasa adalah surga Ar-Rayyan. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, Nabiur Rahmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas sunnah petunjuk beliau. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hamba-hamba yang selalu setia dengan sunnah-sunnah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, a'azani Allah wa yakum jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang keinginan setiap insan ketika di makbarah, ketika dikuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana setiap insan menginginkan pahalanya terus mengalir. Dan ketahuilah, pahala yang akan terus mengalir walaupun setelah terputusnya nyawa kita adalah dengan 3 perkara sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalas. Apabila seorang hamba meninggal, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Perkara yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan sedekah jariyah. Kemudian au ilmun yuntafa'u bih. Yang ketiga adalah waladun salih yad'u lah. Ada 3 perkara yang mana perkara tersebut akan selalu ada dan mengalir terhadap insan ketika dia sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke kuburan, atau setelah dia wafat, maka ada 3 perkara yang akan terus mengalir. Itu 3 perkara pahala yang akan terus mengalir. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini pahalanya akan terus mengalir ke kuburan kita ketika kita sudah wafat. Maka ada anjuran terbesar bagi kita untuk selalu berlomba-lomba di dalam masalah sedekah jariyah. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, adalah ilmun yuntafa'u bih, adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita dapati, kita ketahui, kita amalkan, kemudian ilmu tersebut bisa memberi dampak kepada orang-orang sekitar kita, wabil khusus, kemudian secara umum bisa memberikan dampak kepada orang banyak. Itu ilmu tersebut kita ketahui, kita amalkan, kemudian diamalkan oleh orang-orang sekitar kita. Itu yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat.
Kemudian yang ketiga adalah waladun salih yad'ulah, adalah anak yang solih yang selalu mendoakan kepada orang tuanya atau mendoakan kepada kita semuanya. Ini juga menjadi PR bagi kita semuanya, bahwasanya pentingnya kita mempunyai anak-anak yang solih dan solihat, dan tidaklah mungkin anak itu soleh, anak itu solihat kecuali diawali dari orang tua yang soleh atau orang tua yang solihah. Dan jangan berharap kita didoakan oleh anak-anak kita ketika kita sudah wafat, kalau anak-anak kita tidak kita tujukan menuju ke amalan-amalan yang soleh dan amalan-amalan yang solihat. Bahkan sangat minim, sangat kecil kemungkinan ketika kita mempunyai anak, kemudian anak kita tidak ada indikasi menuju anak yang soleh dan solehat, lalu mereka mendoakan kita. Atau terkadang bahkan kita dapati juga sebagian anak-anak ketika orang tuanya meninggal justru mereka malah senang atau riang gembira. Kenapa? Karena tidak ada keimanan, tidak ada kesolehan di dalam hati-hati mereka, sehingga menganggap adanya orang tua itu adalah sebuah beban. Walaupun mereka dari sisi material, dari sisi keduniaan mereka berhasil, tetapi ketika mendapati orang tuanya sepuh, mereka tidak mau mengurusnya, sehingga kita dapati mereka mendapatkan sebuah beban apabila mengurus orang tua mereka. Nah, maka sebuah kemustahilan bagi anak yang soleh, anak yang solihat mempunyai sifat-sifat yang seperti ini. Baik. Kemudian melanjutkan pembahasan ini, kita akan membacakan hadis dari Buraidah, sahabat Buraidah radhiyallahu taala anhu, yang hadis ini dibawakan oleh al-Imam atau diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam hadis nomor 1434. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Man qara'al Qur'an wa ta'allama wa 'amala bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan min nurin daw'u mislu daw'is syams wa yuksa walidahu hullataini la taqumu lahumad dunya fayaqulan bima kasayna hadha fayuqal bi akhdhi waladikumal Qur'an. Para jamaah azani Allah wa yakum jami'an, bapak-bapak dan ibu-ibu azani Allah. Hadis ini bercerita tentang seseorang anak yang akan memakaikan mahkota dan pakaian yang mulia untuk kedua orang tua, yang mana mahkota ini dan pakaian ini akan dipakaikan nanti di yaumul qiyamah di hadapan Allah dan di hadapan seluruh makhluk Allah. Dan ini adalah sebuah fadilah, keutamaan yang sangat luar biasa. Ini hadis akan terjadi tergantung siapa yang menginginkannya. Tergantung siapa yang menginginkannya. Bisa jadi kita, dan ini ada peluang bagi kita semuanya, atau orang lain, kita sebagai penonton saja. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, Man qara'al Qur'an
wa ta'allama bihi wa amala bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan min nurin dau'uhu mislu dau'is syams. Lihat, Rasulullah SAW bersabda, Pak, barang siapa yang membaca Al-Quran, tiga syarat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, wa ta'allama, kemudian mempelajari Al-Quran tersebut, wa amila bihi, dan mengamalkan Al-Quran tersebut, ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan, maka orang tuanya akan dipakaikan oleh anak tersebut tajan min nurin. Taj itu adalah mahkota, yang mana secara keumuman mahkota dipakaikan di, mohon maaf, kepala. Jadi orang tuanya, Pak, akan dipakaikan mahkota kehormatan di kepalanya oleh anaknya, yang mana Rasulullah SAW mensifati mahkota tersebut min nur. Pertama, mahkota tersebut dari cahaya. Dau'uhu mislu dau'is syams, cahayanya, terangnya seperti terangnya cahaya matahari. Lihat, Pak, mahkota yang sangat indah, mahkota yang sangat terang akan dipakaikan oleh anak kepada orang tuanya. Orang tuanya akan dipakaikan mahkota, nek dalam bahasa Jawa ini akan ditokne, dipasang nih oleh anaknya sendiri di hadapan Allah, di hadapan seluruh makhluk di yaumul qiyamah nanti, yang mana mahkota tersebut Rasulullah mensifatinya dau'uhun misla dau'is syams, cahayanya sebagaimana terangnya cahaya matahari. Kalau kita melihat, Pak, zaman sekarang mahkota yang paling indah di muka bumi, paling mentok, isinya cuma emas berlian. Tapi nanti di yaumul qiyamah, Pak, bagi orang tua yang mempunyai anak soleh dengan tiga syarat anaknya. Pertama, membaca Al-Quran, kemudian mempelajari Al-Quran, ketiga, mengajarkan Al-Quran, dengan tiga syarat, maka anaknya tersebut akan memakaikan, yaitu apa? Mahkota di yaumul qiyamah di hadapan Allah, di hadapan para makhluk, yang mana mahkota tersebut sangat indah, sampai-sampai Rasulullah mensifati mahkotanya terangnya seperti cahaya matahari. Bukan cuma itu, Pak. Yang kedua, selain mahkota, dan ini adalah mahkota sangat-sangat istilahnya terhormat sekali. Yang kedua, wa yuksa walidahu hullataini la taqumu lahumad dunya. Yang kedua, setelah anak tersebut memakaikan mahkota yang sangat indah tadi kepada orang tuanya, wa yuksa walidahu hullataini la taqumu lahumad dunya, setelah memakaikan mahkota, anak tersebut akan memakaikan hullataini. Hullataini itu adalah baju yang sangat indah. La taqumu lahumad dunya, baju tersebut tidak ada bandingannya sama sekali dengan dunia seisinya. Dalam artian benar-benar baju tersebut sangat berharga, sangat mahal, sampai-sampai Rasulullah mengatakan baju tersebut tidak ada bandingannya dengan dunia. Tidak sebanding dunia membandingkan dengan harga dari baju tersebut. Hullataini.
Kemudian orang tua tersebut, Pak, kaget. Orang tua tersebut kaget, heran. Tiba-tiba dia dipakaikan oleh anaknya dengan mahkota yang sangat indah, ditempatkan di tempat yang mulia, dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh makhluknya. Maka orang tersebut, Pak, orang tua tersebut kaget. Seraya bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Bima kasaina hada?" Ya Allah, dengan apa aku dipakaikan dengan penghargaan yang sangat berharga ini? Yaitu diberikan mahkota yang sangat mulia, dibagaikan baju yang sangat mulia pula. Orang tersebut bertanya, "Bima kasaina hada?" Ya Allah, kenapa? Dengan sebab apa aku diperlakukan seperti ini? Maka lihat, Pak. Fayaqul, lalu dikatakan kepada dia, bi akhdhi waladikumal Quran. Lihat, Pak. Engkau dipakaikan penghargaan yang sedemikian bagusnya ini, sedemikian berharganya ini, disebabkan kata Allah Subhanahu wa taala bi akhdhi waladikumal Quran, yaitu dengan sebab anakmu telah mengambil Al-Quran. Yaitu dengan sebab apa, Pak? Dengan sebab Al-Quran yang dipelajari, Al-Quran yang dibaca, Al-Quran yang diamalkan oleh anak-anak kita. Nah, maka saya katakan tadi, ini adalah kabar gembira, yang mana kabar gembira tersebut benar-benar harus kita sikapi. Maksudnya kita sikapi, suatu saat nanti di yaumul qiyamah kita termasuk di dalamnya, atau kita hanya cuma sekedar penonton saja. Maka penentunya, setar penentunya adalah dari sekarang. Padahal Rasulullah SAW sudah memberikan kepada kita bocoran apa yang menjadi penyebab orang tua tersebut dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para makhluk, dipakaikan mahkota yang sangat indah, dipakaikan baju yang sangat mulia. Maka lihat jawabannya, bocoran dari Rasulullah SAW. Rasulullah menjawab, bi akhdhi waladikumal Quran, dengan sebab anakmu telah mengambil Al-Quran. Mengambilnya dengan apa? Dengan 3 tadi. Pertama, membaca. Kedua, mempelajari. Mempelajari dari makna, mempelajari dari tafsirnya, dan mempelajari dari lain sebagainya, tadaburnya dan sebagainya. Bi akhdhi waladikumal Quran. Yang ketiga, dengan sebab, yaitu anakmu mengamalkan Al-Quran tersebut. Para jamaah azani Allah wa iyyakum jami'an. Dari sini kita bisa mengambil banyak sekali faedah. Yang pertama adalah tentang fadilah keutamaan mempelajari Al-Quran. Fadilah keutamaan mempelajari Al-Quran. Bahasanya dengan sebab kita memelek terhadap Al-Quran, respek dan respon terhadap Al-Quran, kita pun mampu mengangkat derajat orang tua kita kelak di yaumul qiyamah. Dengan sebab kita mempelajari Al-Quran. Kalau kita, mohon maaf, walaupun kita statusnya orang tua, tapi kan kita punya orang tua. Berarti di bawah orang tua kita, kita statusnya adalah anak. Dengan sebab kita mempelajari Al-Quran, maka orang tua kita akan terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita, ketika kita mempunyai anak keturunan, maka pun juga sama. Kalau anak keturunan kita, anak kita, cucu kita, kita arahkan mereka untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran,
hasil yang bagus pun akan kita dapat di yaumul qiyamah. Kita pun juga akan mendapatkan fadilah yang sama, yaitu dipakaikan mahkota yang indah, diberikan pakaian yang mulia, dan itu semua akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh makhluknya. Dan ini keutamaan yang sangat luar biasa. Maka selayaknya bagi kita untuk benar-benar lebih memperhatikan Al-Quran, terlebih di bulan Ramadan, dan perhatikan juga anak keturunan kita, sedekat apa mereka dengan Al-Quran. Apakah mereka jauh, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah mempelajari, tidak pernah mengamalkan, atau mereka dekat. Nah, hasil tersebut akan kita dapat nanti di yaumul qiyamah, tergantung juga perhatian kita terhadap anak keturunan kita dengan Al-Quran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan kita dikaruniai anak keturunan yang selalu dekat dengan Al-Quran dan bisa mengangkat derajat kita kelak di yaumul qiyamah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.